Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terkait hukum niat, ya, berpuasa. Apa hukumnya lupa membaca niat ketika berpuasa? Ini tentunya perlu kita ketahui terkait daripada hukum niat itu sendiri. Para ulama menjelaskan dalam kitab Kifayatul Akhir contohnya, ya, pengarang kitab ini mengatakan la yasihhu as-saum illa binniyah. Tidak sah, ya, suatu puasa kecuali di situ ada niatnya. Ya. Sebagaimana kata beliau yang datang pada khabar atau hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau menambahkan wa mahalluha al-qalb, ya, dan tempatnya itu adalah di dalam hati. Ini dalam kitab Kifayatul Akhir. Ini kalau di pondok-pondok salafiyah ataupun yang kuno gitu ya. Ini biasanya dipelajari kitab ini. Di sini disebutkan wa ma'ahalwa al-qalb, ya, bahwasanya tempatnya itu adalah di dalam hati. Wala yushtaratu an-nutqu biha, kata beliau, dan tidak disyaratkan untuk harus diucapkan bila khilafin, tanpa ada perselisihan. Maka dari sini jelas, ya, bahwasanya beliau mengatakan, ya, niat berpuasa ini wajib, ya, dan harus kemudian dilakukan, dan ini termasuk rukun daripada puasa. Ketika ditinggalkan maka bisa batal atau ini tidak sah daripada puasanya, karena niat ini termasuk rukun puasa. Nah, karena para ulama kemudian menjelaskan, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda innamal a'malu binniyat, ya, bahwasanya sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Dalam hadis yang lain secara tegas Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang bagaimana seseorang itu harus berniat, ya, ketika dia itu berpuasa, ya, khususnya di bulan Ramadan. Ya, ikhwatul iman, perlu diketahui ini terkait daripada niat, ya. Bagaimana cara kita berniat? Maka pertama tadi kita sepakati niat itu hukumnya adalah sebagai rukun, ya, daripada puasa. Kemudian tempatnya ada di dalam hati dan tidak disyaratkan untuk diucapkan. Jadi kalau misalkan dalam hati ada keinginan untuk puasa, itu sudah cukup. Itu bisa dikatakan sebagai niat, ya, bisa dikatakan sebagai niat. Ya, misalkan bangun, ya, jam 4 misalkan dia makan sahur. Ya, dalam hatinya kerentengan memang makan sahur itu karena dia mau berpuasa. Maka ini asalnya sudah cukup dikatakan dia itu berniat. Sebagaimana ketika kita ingin makan misalkan. Kan tidak harus kemudian kita mengatakan saya pengen makan, saya pengen minum misalkan, ataupun pengen melakukan sesuatu. Ini tidak perlu, ya. Niat itu ada dalam hati. Apa yang kita inginkan dalam hati itulah niat. Jadi tidak harus diucapkan, ya. Bahkan ini kalau diucapkan ini memperberat. Ada, ya, di sebagian tempat gitu, ya, yang tidak mau berpuasa disebabkan apa? Nggak hafal niatnya katanya. Nah, ini tentunya memperberat. Padahal Rasulullah SAW mengatakan ad-dinu yusrun, ya, agama itu mudah. Mudah itu bagaimana? Kalau kita mengikuti petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka mudah agama ini. Tapi kalau kita menyelisihi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka ini akan memperberat kita. Maka sekali lagi niat itu tempatnya dalam hati, ya, tidak harus diucapkan. Dan bahkan para ulama menyebutkan, ya, ketika merutinkan untuk melafadzkan niat, ya, khawatir ini terjatuh ke dalam mengada-ada dalam urusan agama, dan ini tentunya dilarang dalam Islam. Ya, cukup Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi kita. Ya, jangan kemudian kita membuat tambah-tambahan, ya, dalam kita beragama, dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terkait daripada niat juga, yaitu bagaimana ketika misalkan kita ingin menggabungkan niat, ya, dari awal. Contoh misalkan ketika mau masuk 1 Ramadan, ya, kemudian dia berniat saya akan berpuasa selama 1 bulan penuh, ya, atau dia harus kemudian berniat setiap malamnya. Ya, para ulama menjelaskan, ya, yang lebih bagus adalah dia bisa berniat setiap malamnya. Tapi juga boleh, ya, para ulama menjelaskan ketika niatnya itu dari awal untuk kemudian dia berniat berpuasa dalam 1 bulan penuh. Ini boleh, ya. Tapi para ulama menjelaskan lagi ketika misalkan di pertengahan terjadi bolong,
Artinya misalkan karena safar atau mungkin karena sakit sehingga tidak bisa berpuasa, maka dia harus kemudian mengulangi niatnya lagi. Kalau misalkan niatnya itu tadi 1 bulan penuh dia mau berpuasa tapi ternyata di pertengahan dia bolong, maka dia harus mengulangi niatnya lagi karena ada tadi jeda ya atau bolong di situ. Ya wallahu taala a'lam. Adapun yang dibaca sering ketika habis salat tarawih ini tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak pula diajarkan oleh para sahabat, tidak pula dilakukan oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in ataupun madzhab yang 4 ini tidak mengajarkan hal yang demikian. Yang jelas niat itu letaknya ada dalam hati. Wallahu taala a'lam.